Hari ini saya mau share cara kalibrasi MPU 9250 khususnya untuk magnetometer ya. Jadi di channel Cipiko itu saya ada buat kompas menggunakan MPU 9250 seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi ini kompas kode programnya itu ada yang kurang. Nah, setiap kali dia eh, nyala, maka dia butuh kalibrasi. Nah, proses kalibrasi ini kan ribet ya, kalau misalkan sebentar-bentar kita kalibrasi, setiap kali hidup kita kalibrasi. Nah, di sini saya akan coba share gimana cara kalibrasi itu hanya di awal waktu atau sekali saja. Jadi setelah kalibrasi selesai, maka selanjutnya itu kita nggak usah kalibrasi lagi gitu ya. Kecuali di waktu-waktu tertentu kita butuh kalibrasi ulang gitu ya. Nah, ini melengkapi video Kompas ini. Untuk kode programnya itu ada di websitenya chippico.com juga. Ini kita coba aja dulu yang langsung ya. Saya buka Arduino IDE-nya. Lalu di sini kita ambil Arduino kodenya. Ini boleh di copy terus. Kemudian, oh iya, saya juga udah sedia ini nih. Video Arduino sebentar. Saya aktifkan dulu. Oke, udah ya. Nah, ini sama persis seperti di cipiko.com. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Nah, di kode program ini secara default kan seperti ini ya. Di sini address-nya itu bukan AD0 tapi AD1. Dan sekarang ini kita coba menonaktifkan untuk kalibrasinya sama layarnya. Jadi nanti bagian ini bagiannya, semua ini coba kita komentarkan. Oke, sekarang saya upload kode programnya ke Arduino. Oke, sekarang lagi proses upload kode ke Arduino Uno-nya. Kenapa ini? Nggak bisa. Oh, sorry teman-teman. Ini saya hubungkan dulu, karena memang ini portnya nggak ada kedeteksi nih. Hubungkan lagi ulang. Oke, uploadnya sedang berlangsung. Oke, dapat teman-teman lihat. Sini ya. Sebentar saya coba fokuskan dulu. Tapi jelek dia nih. Tuh. Ya, dia nggak bisa. Nah, sekarang coba kita kalibrasi, kita kirim ulang. Oke, teman-teman coba lihat di sini. Nah, dia minta untuk dikalibrasi. Ya. Nah, cara kalibrasi secara umum persis sama kayak di HP-HP ya. Itu kita mutarkannya itu seperti angka 8, seperti ini. Oke, saya kalibrasi dulu. Sampai nanti di layarnya itu muncul kalibrasi selesai. Oke, kalibrasi dan ini udah selesai. Nah, ini kalau kita lihat nih, tuh. Kalau dia misalnya masih kurang bagus, kita kalibrasi ulang. Jadi kalau kita restart lagi, tuh ya connected, saya kalibrasi ulang nih. Saya ambil yang bagusnya gitu ya. Oke, saya nggak arahkan ke kamera biar lebih jauh. Saya buat kalibrasinya. Saya goyangkan kompasnya gitu ya. Oke, saya kalibrasi dulu. Seperti tadi persis sama seperti yang ke-8, tapi jarak jangkaunya itu lebih jauh aja gitu. Oke, dan ya. Tuh dan. Nah, ini kalau kita lihat tuh lebih pas dia. Sebentar. Saya nampakkan dulu ke kamera. Oke. Oke. Kalau kita arahkan lagi ke dia seperti ini, north.
kemudian S, short. Sorry kalau misalkan bahasa Inggris saya salah ya. Jadi intinya seperti itu. Ini udah pas. Nah, kalau misalkan kita pakai yang seperti ini kan ribet kan. Kalau kita misalnya nih saya cabut nih USB-nya kan mati, terus saya hidupkan lagi. Nah, udah hidupkan lagi dia nanti kalibrasi lagi. Nah ini yang membuat dia terkalibrasi ulang perintah ini. Nilai kalibrasi itu ada di MAC BIOS ini. Poinnya seperti itu. Jadi nanti ini kan ada magnetometer bias 0, 1, 2 gitu kan. Nah, nilai itu yang sebetulnya kita harus ambil di awal kali kalibrasi. Dan ketika nilai itu udah dapat, nah nilai itu bisa disimpan. Terserah nanti simpannya itu bagaimana. Misalnya teman-teman ingin menggunakan penyimpanan EEPROM misal seperti itu, jika teman-teman mau. Karena nanti kan gini, misalnya kompas itu kita membuat satu tombol itu tombol kalibrasi, ya udah berarti tombol kalibrasi itu nanti dia akan menjalankan perintah ini gitu. Kalau kalibrasi sudah selesai nanti maka nilai-nilai magnetometer biasnya itu tersimpan ke EEPROM. Tapi itu nggak saya buat sekarang ya. Di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwa nilainya yang kalibrasi itu nanti kita ambilnya dari MAC BIOS gitu. Saya contohkan ya. Saya mau menampilkan tuh nilainya. Misal print, saya menampilkan dalam satu baris. Berarti nanti saya printnya itu sekali baris. Berarti semuanya itu saya mau buat dalam bentuk string. Nah, nilai ini yang kita akan munculkan, kita ambil, oke, kita ambil array yang 0, dan plus spasi plus ini yang array yang 1, kemudian plus spasi plus ambil yang array yang kedua. Oke, nah seperti ini. Oh iya, bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat format seperti ini, itu artinya segala sesuatu hasil atau segala apa yang di depannya, kalau kita mulai awalnya dari string ini itu membuat semuanya itu menjadi string gitu ya. Jadi dengan perintah seperti ini itu kita bisa mengirimkan atau menampilkan data-data yang berbeda-beda menjadi string gitu ya. Oke, sedang proses upload. Oke, uploadnya selesai. Oh, saya lupa untuk menambahkan serial begin-nya. Serial begin 9600. Oke, saya kirim. Oke, dan uploading. Oke, sekarang proses kalibrasi. Sama seperti tadi ya, kita ayunkan seperti angka 8. Oke, proses kalibrasi. Kita bisa lihat nanti di serial monitornya. Oke, calibration done ya. Nilai ini, itu bisa kita ganti nanti. Jadi, make mu bias ini berapa nilainya? Ini kan. Nah, ini, itu bisa kita copy. Masukkan ke sini nih. Oke, kemudian ini juga nih. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke sini nih. Sama 133 ini, yang ini. Nah, ini kita copy. Ctrl C ya. Nah, seperti ini. Ya, kalibrasinya sebetulnya itu aja sih untuk magnetometernya. Jadi, ketika ini dimatikan, misalnya ini matikan ya, ini yang kalibrasi itu kita nggak butuh nih misalnya. Oke, itu kita matikan aja nih, sampai sini boleh. Jadi dia nggak ada butuh tampilan untuk butuh kalibrasi ini gitu, nggak munculkan lagi gitu ya. Jadi ini tinggal kita upload, cancel, ini saya hidden aja dulu. Kita lihat nih di Arduino-nya. Oke, nggak ada lagi proses kalibrasi. Jadi nilai yang tadi yang kita dapatkan itu, itulah kalibrasinya gitu ya. Nah ini udah pas. Tuh.
Oke, teman-teman. Jadi itu ya, itu aja paling intinya itu kalau misalnya teman-teman mau kalibrasi, maka perintahnya itu ini ya. Dan kalau misalkan nilai kalibrasinya itu diambil dari sini. Bias 0, bias 1, dan bias 2. Nanti nilainya itu masuk ke perhitungan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan teman-teman nanti buat kompas dan buat satu tombol untuk kalibrasi, maka nilai inilah yang disimpan ke EEPROM. Jadi setiap kali nanti dia hidupkan, berarti dia membaca nilai ini dari EEPROM si Arduino-nya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video singkat saya ini membantu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.